Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Uhayyikum jami'an bi tahiyyatil islamil khalidah wa tahiyyatul islamil salam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kedamaian, rahmat Allah dan berkahnya dicurahkan kepada Bapak dan Ibu-ibu semuanya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'da. Ketika kita berbicara Islamic worldview adalah worldview itu mana berubah bahasa Inggrisnya? Oh itu beda. Worldview, apa artinya worldview? Pandangan dunia. Pandangan dunia. Islamic worldview, Islamic berarti nilainya harus Islami, gitu ya. Ketika kita melihat sesuatu, nih misalkan kita melihat sesuatu, maka sesuatu ini disebut objek, ya, objek. Kalau kita berorientasi pada objek disebut sebagai objektif, ya kan? Harus objektif dong. Itu artinya berbasis objek. Ada yang orang bilang berpikir itu harus objektif, artinya berbasis objek. Pertanyaannya, bisakah seseorang berpikir objektif? Sejatinya tidak bisa. Kenapa? Karena yang berpikir tentang ini itu saya. Saya itu berpikirnya melihat ini pakai apa? Gitu. Pakai pandangan hidup apa? Berarti yang berpikir siapa? Saya kan? Subjeknya saya. Maka ketika saya berpikir dengan saya, berarti saya disebut subjektif, kan gitu ya. Makanya ada kalimat jangan subjektif dong, objektif, kan gitu. Nah sekarang kita beda. Arti subjektif itu adalah karena saya memandangnya dengan pendapat saya, kan subjektif. Untuk melihat objek, objektif. Nah, tetapi ternyata antara saya dengan Yesra itu sama-sama punya pandangan yang sama, yaitu Islam. Maka baik mau saya melihat maupun Yasser yang melihat, tetap melihat ini kesimpulannya sama. Berarti pada saat itu bukan lagi saya yang melihat, bukan lagi Yasser yang melihat, tapi Islam yang melihat. Maka Islam itu adalah melihat sesuatu objek dengan pandangan hidup Islam. Bahasa Arabnya apa daripada Islam itu? Ru'yatul Islam lil wujud. Ru'yatul Islam. Bagaimana Islam melihat lil wujud, terhadap wujud itu artinya eksistensi. Ya, maka dengan demikian bagi Islam melihat sesuatu itu harus objektif dan subjektif sekaligus. Tapi subjek yang melihatnya bukan diri kita, tapi Islam. Maka tidak ada yang benar-benar objektif, tidak ada juga yang benar-benar subjektif dalam pengertian umum. Ya, pasti ketika melihat sesuatu itu bercampur antara objek dan subjek. Persoalannya subjeknya pakai apa? Kalau kita sebagai umat Islam, ya tentu harus pakai pandangan hidup Islam. Ru'yatul Islam di wujud. Maka Islamic worldview juga bisa disebut the worldview of Islam, pandangan hidup dari Islam. Karena Islamnya subjek, the worldview of Islam. Ya, bukan saja Islamic worldview, tapi the worldview of Islam. Kenapa kemudian saya itu pakai the worldview of Islam? Karena kalau saya tidak pakai the worldview of Islam, saya akan pakai the worldview of others. Othersnya apa? Bisa Barat, bisa Yunani kuno, Mesopotamia, Cina, kan gitu kira-kira. Bapak Ibu kalau kuliah di selain kampus Islam, tetap ada pelajaran filsafat ilmu. Tapi filsafat ilmunya nanti yang diambil dari pendapat Yunani kuno biasanya, ya kan? Lulus mata kuliah filsafat ilmu di kampus sekuler, umumnya Bapak Ibu tetap bingung. Kebenaran ini apa sih? Ya kan? Barusan juga tadi ada yang ikutin ceramah, barusan WhatsApp saya, dia nanya,
Ustaz, tadi antum bilang kenali kebenaran, hadirkan proses dengan benar. Bagaimana kita mengenali kebenaran dan menghadirkan proses yang benar, kata gitu kan? Kan begitu. Nah, jadi kebenaran itu. Nah, benar tidak benar itu kan perlu referensi. Saya sama Yasir bisa saja berbeda tentang kebenaran. Tapi ketika saya dan Yasir sama-sama berpegang dengan Al-Quran, insya Allah akan punya kesamaan. Yasir sama istri mungkin bertengkar, dan bertengkar itu bukan bercerai. Bertengkar itu adalah cara Allah membuat Yasir sama istri menjadi semakin tafahum. Iya kan? Makanya kalau Yasir sama istri tidak pernah bertengkar, saya yang khawatir. Jangan-jangan nggak pernah bicara, ya kan? Nggak pernah komunikasi. Komunikasi pasti berselisih kadang-kadang, nggak biasa. Islam itu tidak menghilangkan perselisihan, tapi memanajemen bagaimana perselisihan melahirkan keharmonisan. Gitu. Manajemen konflik kalau bahasa publiknya. Gitu. Maka tidak ada yang bebas nilai. Semua harus ada nilai. Sebagai Muslim harus pakai nilai Islam. Tidak ada yang value free. Semuanya value laden, ya, laden dibaca. Value laden, terikat dengan nilai. Nah, tinggal mau pakai nilai apa? Harusnya pakai nilai Islam gitu. Contoh begini, Yasir pemilu milih apa? Wah, saya tidak mau memilih, Ustaz. Tidak memilih itu memilih juga, yaitu memilih siapapun yang terpilih. Paham ya? Tidak ada yang lepas dari tanggung jawab, ya. Memilih siapapun yang terpilih. Kan itu konsekuensi tidak memilih. Mazhabmu apa? Nah, saya pernah dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kenapa disebut Ahlus Sunnah wal Jamaah, Bu? Bu, enggak hukum, ahli hukum. Kenapa disebut Ahlus Sunnah? Kenapa harus ada istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah? Terus, ya udah cukup. Ada yang lain? Tambahan mungkin? Enggak. Yang lain ada? Kenapa disebut ahli sunnah wal jamaah? Karena kalau tidak ditegaskan ahli sunnah wal jamaah, ada Syiah, gitu. Sebenarnya kita nggak perlu sampai bilang ahli sunnah wal jamaah, cukup Islam saja udah selesai. Masalahnya sejarah mencatat perkembangan muncul. Ada Islam Syiah, ada Islam Mu'tazilah, Musyabbihah, Mujassimah, kan begitu. Maka kita harus paham siapa ahli sunnah wal jamaah. Maka kita nggak perlu ngarang. Nah, kita di akhir zaman ngapain ngarang-ngarang? Kita cukup lihat gimana ulama dulu bicara tentang siapa ahli sunnah wal jamaah. Kata ulama dulu ahli sunnah wal jamaah itu di bidang apa? Pertama bidang akidah. Di bidang akidah ahli sunnah wal jamaah itu ada 3. Hanabilah, Ahlul Azhar, Asy'ariyah, dan Maturidiyah. Bapak Ibu beriman dengan cara berpikirnya Imam Maturidi, Imam Asy'ari atau Imam Ahmad bin Hanbal yang ahlul hadis, sama-sama ahlu sunnah meskipun berbeda di beberapa hal. Tapi kebetulan Bapak Ibu tinggalnya di Indonesia. Indonesia mayoritasnya ada Sunni, ada Sunni ya. Apa? Asy'ariyah. Ya, pemikirannya Abul Hasan Al-Asy'ari. Ya, kitabnya Al-Luma'. Nah, guru-guru perlu membaca kitab Al-Luma' supaya nanti kalau ngajarin sama anak-anak SD, narasinya itu benar gitu. Ya kan? Jadi akan produktif kalau Bapak Ibu belajar Asy'ari. Kalau Bapak Ibu belajar di Afghanistan, terlebih Afghanistan sekarang sedang dipimpin oleh Taliban. Taliban itu sama dengan Turki. Akidahnya Maturidiyah. Sama, Turki, Afghanistan itu nempel kan? Berdekatan. Kazakhstan itu Maturidiyah. Kalau Saudi Arabia, ya, secara umum mereka mengklaim Hanabilah.
Imam Ahmad bin Hanbal, meskipun tidak murni sebenarnya, ya, tapi secara umum lebih banyak mengadop Imam Ahmad bin Hanbal. Nah, ini perlu ditegaskan karena Ahlussunnah wal Jamaah berbeda dengan Syiah, Mu'tazilah, Musyabbihah dan seterusnya. Paham saudara? Ya, kalau tidak paham langsung ditanya. Ya, kita kembali. Ini nggak ada yang makan nasi ya? Nggak ada ya. Berikutnya di bidang fikih. Di bidang fikih dulu ada 13 mazhab. Ya kan, ada 13 mazhab. Kemudian sekarang sisa 4. Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali. Hanabilah. Sama, Hanabilah itu dia Imam Ahmad bin Hanbal itu mazhab fikih, mazhab akidah juga. Di Indonesia banyaknya mana? Syafi'i. Nah, kalau antum ngajarin Hanafi, nanti gak nyambung. Meskipun antum boleh aja berhanafi, tidak ada masalah. Tidak wajib bersyafi'i, karena tidak ada yang mewajibkan. Tapi tidak produktif nanti. Kalau antum tidak syafi'i, tidak produktif. Ketemunya banyak pertanyaan aja. Sama seperti kalau antum di Maroko, antum syafi'i, antum banyak ditanyain sama orang Maroko nanti. Ya kan, misalnya orang Maroko tuh kalau musim dingin dia nggak wudhu, cukup usap di batu. Ya, batunya cukup besar, ada di depan masjid. Karena usap-usap batu bertayamum. Kalau Syafi'i dingin-dingin tetap wudhu. Kata orang Maroko, luar biasa. Orang Indonesia kuat-kuat, kan? Dingin-dingin wudhu. Orang Maroko kalau dingin nggak wudhu, wudhu tapi tayamum. Nah, kalau kita di Baghdad, Irak, itu banyaknya ya di Turki banyaknya Hanafi. Madinah banyaknya Maliki. Mekah Syafi'i, Maliki, ya. Syafi'i juga karena Imam Syafi'i pernah lama di Mekah. Ya, Hanabilah juga sebagian. Cukup beragam lah di Saudi kalau fikih, ya. Kemudian di bidang tasawuf, ya, tasawuf ini istilahnya ada 4 yang beredar. Ini istilah yang beredar, ya. 1 tasawuf, 2 tazkiyatun nafs, pernah dengar ya, tazkiyatun nafs. 3 tarbiyah ruhiyah, ya, pernah dengar ya, tarbiyah ruhiyah. Yang keempat tasfiyah, ya, tasfiyah. Tasfiyah ini istilah Nasiruddin Al-Albani. Tarbiyah ruhiyah, tazkiyatun nafs. Tazkiyatun nafs itu bukunya Said Hawa. Dan tasawuf sama, semuanya bicara tentang ihsan. Nah, Islam itu kan iman, Islam, ihsan. Iman itu kira-kira akidah, Islam itu katakan fikih, ihsan itu katakan tasawufnya. Makanya iman itu amaliyah batin, Islam itu amaliyah zohir, ihsan itu melakukan amaliyah batin dan zohir dengan excellent, ya. Kata Syekh Muhammad Naqib Al-Atas, ihsan itu artinya excellent, ya, terbaik. Nabi mengatakan innallaha katabal ihsana ala kulli syai'. Kalau dikaitkan dengan guru, sesungguhnya Allah mewajibkan setiap guru jadi guru yang excellent, gitu. Kalau jadi istri, sesungguhnya Allah mewajibkan jadilah istri yang excellent, jadilah suami yang excellent, terbaik. Nah, dalam pembahasan masalah jiwa, masalah hati, maka tasawuf sunni yang otentik atau muktabar adalah imamnya ada 2, Imam Al-Junaid Al-Baghdadi dan Imam Al-Ghazali. Ya, Imam Al-Ghazali dan Imam Al-Junaid Al-Baghdadi. Nah, banyak baca karya-karya Al-Junaid sama Al-Ghazali. Kalau di Singapura, ada pernah ke Singapura nih? Angkat tangan. 1 orang. Pernah naik kereta api? Ada Al-Junaid. Al-Junaid. Sisa-sisa. Kalau antum ke Singapura, ya,
ya, Singapura. Itu kan ke Singapura murah, cari aja tiket dari sekarang, ya kan? Nginepnya di wilayah Sultan, ya, nginepnya jangan di Orchard, di Sultan, karena wilayah kekuasaan Islam itu di Sultan. Nah, di situ nanti makan martabak rusa, ya kan? Nah, nasi lemak, ya. Martabak rusa tuh nggak ada di mana-mana, hanya ada di situ. Martabak dari daging rusa. Nah, antum mazhabnya apa? Wah, saya tidak bermazhab, Ustaz. Tidak bermazhab itu mazhab juga, yaitu mazhab tidak bermazhab. Betul tidak? Betul tidak? Betul. Mazhab dalam Islamic worldview, orang tidak bermazhab itu mazhab juga. Mazhabnya tidak bermazhab. Nah, biasanya orang tidak bermazhab itu ambil sana ambil sini. Ya, ambil ini, ambil ini begitu. Itu mazhab tidak bermazhab. Ya. Ustaz, mazhab saya cuma satu, Ustaz. Mazhab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini semua mazhab Rasulullah. Ya. Bahkan ini semuanya hidup, ya. Imam Malik itu ketemu dengan tabi'in. Imam Malik, Imam Syafi'i, Hanafi, ya. Imam Hanafi ketemu dengan tabi'in. Imam Hanafi wafat. Imam Hanafi itu kan lahir tahun 70, wafat tahun 150, umurnya 80 tahun. Wafat tahun 150, lahir Imam Syafi'i tahun 150. Nah, dan mereka ini adalah pecinta Rasulullah dan ilmunya betul-betul nyambung. Apalagi Imam Malik, dekat kan, nyambung. Imam Syafi'i berguru sama Imam Malik, jadi nyambung. Berguru betul. Imam Syafi'i itu sebelum belajar sama Imam Malik, buku hadisnya Imam Malik, ya, buku hadis pertama bukan Al-Bukhari. Al-Bukhari belum lahir. Buku hadis pertama itu adalah Al-Muwatta Imam Malik, di antara karya yang paling awal. Makanya nggak mungkin Imam Malik bukan ahli hadis. Ya, cuman orang kenalnya dia ahli fikih kan. Ya, dia mengumpulkan hadis. Hadis-hadisnya Al-Muwatta itu sudah dihafal oleh Imam Syafi'i sebelum Imam Syafi'i bertemu dengan Imam Malik. Begitu fenomenalnya karya Al-Muwatta. Begitu dia, terus kenapa Imam Syafi'i tetap berguru sama Imam Malik? Karena berguru itu bukan hafalan. Berguru itu bukan sekedar cari pengetahuan, tapi ngalap berkahnya. Imam Syafi'i ngambil berkah dengan berguru pada Imam Malik. Makanya kalau Imam Malik berhalangan ngajar Al-Muwatta, nanti yang ganti Imam Syafi'i. Nah, saya capai ini supaya antum mengenal otoritas setiap imam. Ya, otoritas setiap imam. Jadi semuanya bermazhab Rasulullah. Nah, kalau antum bermazhab tidak menggunakan mazhab ini, nanti yang disebut bermazhab Rasulullah itu adalah pasti, saya tahu, baca terjemah hadis. Ya. Enggak, Ustaz, ini terjemah hadisnya begini, Ustaz. Berarti ini dia yang benar. Nah, itu namanya bukan mazhab Rasulullah. Mazhab terjemah hadis. Mazhab yang menyandarkan pada terjemahan hadis. Ya. Makanya ketika Nabi contoh begini, Nabi SAW kalau hujan, beliau berdoa, ya Allah, hentikanlah hujan di kami, turunkanlah di sekitar kami. Nah, kalau saya tinggal di Depok, saya nggak berani baca doa ini. Ya. Karena kalau Nabi berdoa, ya Allah, hentikanlah. Karena Nabi waktu itu doa di Madinah, ya Allah, hentikanlah hujan ini. Karena kalau hujan banjir kan di Madinah kan. Kalau lama-lama banjir, hentikanlah ya Allah, turunkanlah di sekitar kami. Sekitarnya bukan Mekah, Mekah masih jauh lagi, 600 km. Sekitar itu padang pasir. Ya. Nah, kalau saya tinggal di Depok, doa seperti ini, ya Allah, hentikanlah hujan di Depok, ya Allah, turunkan di sekitar kami. Turunnya di Bogor. Bogor turun hujan, banjirnya di Jakarta. Amin. Nah, itu kalau kita mazhabnya terjemah hadis. Contoh lain mazhab terjemah hadis, Nabi bilang, janganlah buang air kecil menghadap ke selatan. Ya, jangan menghadap ke selatan. Hadis ini disabdakan Nabi
karena Nabi berada di Madinah. Madinah itu di atas, Mekah itu di bagian selatan Madinah. Ya kan? Nah, kalau di Indonesia bukan ke selatan, tapi ke arah 279 derajat arah barat laut. 279 arah barat laut. 279 derajat. Maka kita hanya bisa tahu itu dari pengkajian. Tidak cukup dengan terjemah, dengan pengkajian. Ya. Nah, itu contoh ya terkait Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, kita kembali kepada ini. Maka berpikirlah secara tauhidi. Jadi berpikir Islami itu berpikir tauhidi, berpikir yang menjadikan Tuhan sebagai referensi kita berpikir. Ya. Ada orang tidak mau berlogika. Keliru. Orang logika itu harus dibangun. Tapi logikanya dibangun dengan bernaungkan wahyu. Wahyu. Ya, bernaung, oh begini caranya, begini. Jadi cerdas kita. Orang itu kalau tadabbur Quran tidak akan jadi teroris, radikal dan intoleran. Enggak akan. Dia akan jadi ulul albab, cerdas. Ya. Orang yang berpikir tauhidi, orang yang berketuhanan yang Maha Esa, maka orang itu akan berkemanusiaan yang adil dan beradab. Ya. Adil dan beradab. Makanya kata adil sama adab itu tidak bisa dipisahkan. Ya. Berlaku adillah. Apa ciri orang itu adil? Ya. Apa ciri orang itu adil? Siapa mau jawab? Apa ciri orang itu adil? Baik, tidak berat sebelah, berarti sama rata. Baik, yang lain tidak membeda-bedakan, berarti sama. Yang lain sesuai porsi. Terus yang lain? Oke. Jadi adil itu tidak sama rata. Karena kalau sama rata, yang tidak sama rata berarti tidak adil. Ketika engkau memberikan THR kepada anakmu, anak pertama sama anak keempat harus beda. Ya kan? Harus beda. Anak pertama 1 juta, anak keempat 250.000 misalnya. Ya kan? Itu yang adil. Itu yang adil. Ya. Itu yang adil. Jadi adil itu memberikan sesuatu sesuai porsinya dan posisinya. Porsinya dan posisinya. Nah, yang kedua makna adil itu adalah mengenal otoritas. Otoritas itu bahasa mudanya apa? Mengenal, menghormati posisi seseorang. Mengenali posisi seseorang. Dia tahu bagaimana menempatkan seseorang pada tempatnya. Itu adil. Kalau enggak, orang itu zolim. Ya, lawannya adil, zolim. Ya, orang lawannya adil itu zolim. Antum menulis berita, ya, menulis berita. Beritanya dari sumber yang tidak jelas. Berarti antum tidak adil. Ya, tidak adil. Makanya kalau menulis bahan ajar, menulis jurnal, menulis apapun, tidak boleh mengutip dari makalah pendidikan.com. Ya, kenapa? Karena satu plagiarism, tahu plagiarism. Yang kedua, situs itu tidak otoritatif, tidak jelas siapa yang nulis. Yang jelas yang ada di website itu tulisan orang semua kan? Dan seterusnya. Maka lihat yang otoritatif itu siapa? Situs pribadi orang itu otoritatif. Situs organisasi, situs koran yang ada kantornya dan seterusnya. Jurnal ilmiah, itu otoritatif, bisa dikutip. Selebihnya tidak boleh dikutip.
Ya, karena ada website-website yang hadir cuma untuk diklik. Maka kalau antum klik dia dapat pay per click atau pay per view. 0,0 sekian dolar setiap kali ada yang ngetik, yang klik. Supaya bisa ngeklik, supaya antum tertariknya klik, beritanya harus bombastis. Ternyata antara isi berita sama isi gak ada nyambung, itu orang tidak adil, zolim. Ya. Zolim. Berarti dia sedang membuat berita hoax. Ya, nah seperti itu. Maka Islamic worldview, pandangan hidup Islam itu mendorong kita berpikir. Ada orang tidak sempat berpikir karena sibuk dengan rutinitas. Ada orang tidak mau berpikir karena takut gila. Ada orang tidak mau berpikir karena kebanyakan menurutnya pasti kebenaran. Ya. Ketika kita belajar filsafat ilmu tadi, yang dikutip Yunani kuno semua, di situ kita belajar bahwa kebenaran itu relatif. Kebenaran itu tidak ada. Kebenaran itu tidak bisa diraih. Kebenaran itu ada di mana-mana. Lulus kuliah, antum gak bingung. Padahal Al-Quran menjelaskan bahwa kebenaran itu ada, bisa diraih, dia datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jiwamu akan nyaman, hatimu akan tenang, engkau tidak akan ragu. Orang yang tidak akan ragu, dia akan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penuh keyakinan sampai datang kematian yang juga bermakna keyakinan. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka yakin. Beribadahlah kepada Allah sampai datang al-yakin. Apa makna al-yakin? Al-maut. Paham saja ini? Ya. Kalau tidak paham, boleh saya ulangi. Yang diperintahkan untuk berpikir itu apa? Ruh. Ruh punya fungsi, namanya akal. Akal itu bagian daripada ruh yang berfungsi untuk mengikat, memahami. Maka kalau antum bersyukur punya akal, gunakanlah untuk banyak berpikir. 100 orang melihat satu peristiwa yang sama, bisa jadi kesimpulannya beda-beda. Ya kan? Ada sesuatu melintas di tengah malam, di kegelapan, di atas langit. Yang satu biasa-biasa saja. Yang satu mengatakan itu tanda cinta saya diterima. Ya kan? Yang satu mengatakan itu UFO. Yang satu mengatakan itu komet. Yang satu mengatakan itu mercon. Orang beda-beda. Ya, 100 orang bisa 100 persepsi. Nah, maka orang dituntut untuk berpikir, mengamati apa sebenarnya itu. Nah, menarik, kata akal ditemukan di dalam Al-Quran sebanyak 49 kali. Tidak ada yang ditemukan dalam bentuk kata benda. Aklun gitu, nggak ada. Nggak ada yang aklun, akal, nggak ada. Semuanya kata kerja. 24 kali afala ta'qilu, kenapa engkau tidak berpikir? Kenapa kalian tidak berpikir? 22 kali afala yaqilu, kenapa mereka tidak berpikir? Sisanya yang 3 adalah mim ba'di ma aqaluhu yaqilu naqilu. Melihat bentuk kata kerja semua ini seakan-akan menginspirasi kita bahwa berpikir adalah pekerjaan dasar manusia. Ya, berpikir itu adalah pekerjaan dasar manusia. Kalau engkau berhenti berpikir, engkau telah berhenti jadi manusia. Maka kata Imam Syafi'i, kalau ada pemuda malas menuntut ilmu, maka takbiri saja dia 4 kali. Imam Syafi'i. Karena nanti gairah mudanya hanya dibawa untuk tawuran
kalau laki-laki, dan cabai-cabian kalau perempuan. Ya kan? Harusnya kata Imam Syafi'i, manfaatkanlah usia muda untuk belajar, karena nanti akan ada masa ketika engkau mau belajar, tugas-tugas negara lebih besar dibutuhkan daripada kesempatan untuk belajar. Maka fungsi akal itu ta'akul, berpikir. Berpikirlah yang membuat kita jadi tidak pikun, insyaallah ta'ala. Berpikir. Mereka berhenti berpikir, dia cepat pikun. Maka ada orang mengatakan, jangan belajar filsafat, Ustaz. Filsafat itu menyesatkan. Dia lupa bahwa makna filsafat itu adalah berpikir mendalam sebenarnya. Ya, makanya ada mata kuliah filsafat Islam. Kalau orang berhenti berpikir, berhenti peradaban. Makanya abad ke-8 sarjana muslim menerjemahkan karya-karya filsafat Yunani. Dibaca. Apa sih yang dibaca orang Yunani? Terjemahkan. Tapi mereka membacanya dengan worldview Islam. Mereka nggak jadi Yunani, mereka nggak tercemari dengan Yunani, tapi mereka bisa mengambil hikmah yang baik dari pemikiran Yunani. Itu tandanya orang itu berpikir dengan kritis. Ya. Kalau orang berakal, maka buah berpikir itu nanti adalah ilmu. Maka orang itu bergerak dari jahil, tadinya tidak punya ilmu, menjadi alim. Jadi alim. Seorang yang alim, dia mengetahui ilmu, maka dia akan memikirkan ilmu-ilmu yang dia telah hayati, ditafakuri. Ya. Maka dia akan menjadi sosok yang fahim. Fahim itu apa? Memahami ilmu yang telah dia ketahui. Ketika dia semakin mendalam dan membiasakan memahami ilmu-ilmu yang telah dia peroleh, maka dia akan bergerak menjadi faqih, faham yang mendalam. Prosesnya panjang nih, dari jahil, alim, fahim, faqih. Nama prosesnya dalam Quran surat At-Taubah 122 disebut sebagai tafaqquh. Tafaqquh fid din. Maka mudah-mudahan kita semua dimudahkan jadi faqih. Berarti dimudahkan menjadi sosok yang terbiasa memahami dengan mendalam. Kata Nabi SAW, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Kalau orang itu dikehendaki mengalir kebaikan yang banyak, orang itu akan dijadikan faqih dalam agama. Ya. Dan yang membuat kita faqih itu sebenarnya bukan usaha kita, tetapi kata Imam Nawawi, orang itu mendapatkan sedalam niatnya. Niatnya semakin ikhlas, dia semakin mudah memahami. Dan orang yang ikhlas, dia menyadari bahwa ilmu yang mau dia kejar adalah minallah, milik Allah. Diambil melalui para guru. Ilmu bukan milik guru, tapi guru sarana sampainya ilmu. Maka dia pun menghadirkan adab kepada guru, karena Allah pasti secara logis tidak mungkin menurunkan ilmunya ke dalam jiwa manusia yang tidak punya adab kepada gurunya. Itulah Yusuf bin Al-Husain mengatakan, bil adabi tafhamul ilm. Dengan adab engkau akan mudah memahami ilmu. Kiai dulu banyak jadi kiai karena hanya sekedar suka bawain tas kiai. Profesor Zaini di Malaysia menjadi sosok yang paling otoritatif, mengajarkan ulang pemikirannya Syekh Muhammad Naqib Al-Attas, pakar pendidikan Islam dunia yang masih hidup umur 90 tahun. Orang Bogor ini, ya, makam kakeknya di Bogor itu banyak diziarahi, tapi beliau sekarang jadi tokoh di Malaysia. Itu hanya karena Profesor Zaini ikut dimanapun
Prof Nakib Al-Atas berbicara dan dia yang menghapuskan papan tulisnya. Nah, itu Prof Zaini. Ya. Jadi tafakuh ini butuh kesabaran. Belajar itu tidak ada yang instan. Mie instan saja kalau bisa makannya sebulan sekali. Kecuali mie yang hijau itu ya, lemon itu ya. Bisa setiap hari. Jadi kalau saya di rumah tuh sudah sepakat, ada sepakat makan mie sebulan sekali. Sebulan sekali, udah disepakati, semuanya ridho, ya, tafakur. Kemudian tazakkur, ya, mendalami apa-apa yang sudah kita pahami secara mendalam, mengulang-ulang apa-apa yang sudah kita pahami secara mendalam. Nah, proses ta'akul, tafakuh hingga tazakkur, itulah proses tadabbur. Ya. Maka guru-guru pendidik Islam itulah sosok yang paling dihormati di atas bumi ini. Institusi yang paling berwibawa itu adalah sekolah atau apapun namanya, madrasah, kampus, dan seterusnya. Mereka lah posisi yang paling dihormati. Kenapa? Karena di dalam dunia pendidikan itu tidak ada politik. Di dalam dunia pendidikan itu dia bersih, dia paling jernih, tidak punya kepentingan kecuali menanamkan ilmu kepada Allah. Ya, kecuali menanamkan ilmu kepada Allah. Dari mana kita meraih ilmu tersebut? Dicapai melalui istiqra', berpikir induktif, dengan menggunakan 3 saluran. 1, panca indera yang sehat, al-hawas as-salimah, mata, telinga, ya kan? Ada orang ngaji jangan jiping, Ustaz. Apa itu jiping? Ngaji kuping. Saya bilang ngaji itu harus jiping justru. Kenapa? Ngaji itu mulai dari kuping dulu. Berapa banyak orang-orang yang matanya dibutakan Allah malah justru lebih mudah jadi penghafal Quran. Karena mata ini mau ngafal Quran kebuka WhatsApp, ya kan? Gak jadi ngafal Quran. Berapa banyak orang matanya dibutakan Allah jadi gak bisa baca WhatsApp. Ternyata dia bisa fokus karena yang diciptakan pertama kali adalah telinga. Makanya Allah katakan inna sam'a wal absara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Pendengaran, penglihatan, dan jiwa semuanya akan dimintakan pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Gunakanlah panca indera yang 5 itu, jangan gunakan salah satunya. Kalau salah satunya digunakan nanti persis seperti 5 orang buta memegang gajah. Iya kan? Oh enggak, ngotot lagi kan? Gajah itu kayak tali. Oh enggak, gajah itu kayak trompet. Oh enggak, gajah itu kayak dinding. Ya, biasanya orang yang hanya melihat satu sisi paling keras, paling ngotot. Ya. Nah, maka gunakanlah 5 panca indera. Empirik nih. Dilihat langsung, tangan meraba, mata melihat, mendengar, ya, lengkap. Maka Islam tidak menolak empirik, sebagaimana Barat menuhankan empirisisme. Tapi Islam tidak membatasi pada empirik. Bagi Islam, kalau nggak terlihat dengan mata, belum tentu tidak ada. Hanya saja mata basar kita tidak bisa melihat. Tapi kan kita punya mata basirah. Maka aktifkan basirah kita supaya kita bisa melihat apa yang orang lain tidak bisa melihatnya. Dakwah saja ala basirah. Dakwah itu ala basirah. Maka bersihkan debu-debu yang membuat mata basirah kita tidak mampu melihat hakikat. Kalau kita lihat ayat ketiga dari surat Al-Baqarah,
yang disebut orang bertakwa itu sebelum Allah mengatakan orang yang sholat dan zakat, Allah awali dengan kalimat alladzina yu'minuna bil ghaib. Itulah kalimat Allah pertama dalam tertibnya yang membicarakan ciri orang bertakwa. Ciri yang pertama itu ternyata dia beriman, meyakini bahwa apa yang tidak terlihat belum tentu tidak ada. Mana guru fulanah, kenapa nggak hadir? Ghaib Ustaz. Artinya apa? Dia ada, tapi tidak ada di sini, kan begitu? Ghaib. Nah, itu panca indera. Maka Islam lebih holistik karena bukan hanya melihat dari panca indera, tapi juga melihat pertama dari kabar yang benar, al-khabar as-sadiq, atau kabar dari orang yang benar, khabar as-sadiq. Ya. Kemudian dia menggunakan akal, akalnya dipakai. Ya. Akalnya dipakai. Kenapa kalau kita bicara akal tangan kita ke sini, ya? Dia bilang akal kita dipakai. Padahal akal itu kan ruh, fungsi daripada ruh untuk berpikir. Ya. Allah mengatakan lahum qulubun la yaqiluna biha, atau lahum qulubun la yafqahuna biha. Ada dua. Mereka punya qalbu, tapi dia tidak mengakali, tidak berakal dengannya. Ulaika kal an'am bal adall. Mereka itu sesat, bahkan lebih sesat lagi. Kenapa? Dari hewan ternak. Karena hewan ternak makan rumput hijau tetangga, kan? Hewan ternak kalau melihat rumput hijau, dia nggak bisa melihat rumput hijau, pasti dimakan. Nah, udah benar karena dia nggak punya akal. Tapi kalau manusia punya akal, meskipun jenggotnya seperti kambing, ya kan? Dia bilang rumput tetangga lebih hijau. Ya, itulah kita lebih sesat lagi. Maka tempatkanlah kambing sebagai nama posisinya, yaitu hewan. Meskipun kambing juga nanti dihisab oleh Allah, karena suka bertengkar tanduk-tandukan dengan sesama kambing. Ya, dihisab oleh Allah. Perlakukanlah kucing sebagai binatang, jangan kucing dimanusiakan. Contoh, sialan kucing, engkau curi ikan saya. Bukan, kucing itu bukan mencuri ikan. Kucing diciptakan enggak bisa melihat ikan. Iya kan? Dia bukan mencuri ikan, dia ngambil ikan. Ada ikan kagak ada yang jaga, masa nggak diambil? Justru saya bingung sama kucing yang nggak ngambil ikan. Begitu. Kok ada kucing? Adem-adem aja ada ikan. Wah, udah beda nih makanannya. Udah beda. Jadi jangan tidak adil. Ya, jangan marahi kucing, bersyukurlah dia masih makan ikan. Ya. Coba kalau kucing makan rumput yang hijau, ya kan? Kita jadi bingung ya. Kucing kagak ada jenggotnya, dia makan rumput tetangga, gitu. Oke. Apa yang disebut kabar yang benar? Satu, ilmu yang didapatkan dari nakal. Ya, nakal, tulisan. Al-ilmu an-nakal, al-ulumun an-naqliyah. Ya. Teks, ya. Al-Quran, As-Sunnah. Yang kedua, apa yang disebut kabar benar? As-sam'iyyat, ilmu yang didengar dari Nabi atau Rasul. Itu khabar shadiq. Khabar as-sadiq atau al-khabar as-sadiq. Berikutnya ilmu yang bersanad. Berikutnya adalah ilmu yang memadukan riwayat dan rawiyah. Ada teks, ada matannya. Ya, ada teks, ada matannya. Maka tidak boleh, kata Nabi, saya adalah dosa besar orang yang mempercayai qila wa qala.
Qila wa qila, qila wa qala. Apa artinya? Katanya. Katanya Ustaz, kata tidak boleh. Tidak boleh membangun persepsi di atas qila wa qala. Ya. Tidak boleh. Dia harus betul-betul benar. Ya. Jadi ini adalah kabar benar. Maka fungsi akal itu ya, dia nanti akan menyaring informasi yang banyak di era big data ini, disaring untuk disampaikan kepada kalbu jiwa. Maka yang disampaikan itu tanggung jawabnya akal. Ilmu itu harus sudah bersih dari berbagai penyakit. Seperti penyakit apa? Tidak valid, itu penyakit informasi. Gak valid. Habis waktu kita udah diskusi 2 jam, ilmunya nggak valid, gitu kan? Misalkan kita dapat berita, Ahok masuk Islam, misalkan, ramai, yuk kita musyawarah yuk. Ini mumpung Ahok masuk Islam, kita apa yang harus kita lakukan? 2 jam kita rapat, ya kan? Padahal informasi tidak valid, ngabisin waktu. Contoh, ya. Atau dia mengandung mistis, ya. Tidak boleh informasi itu mengandung mistik, ya, mistik, ya. Dan seterusnya. Ya. Nah, kalau ini tidak saya sampaikan, ini berat ya, agak berasa panjang, nanti aja kita bahas. Nah, sekarang apa mana akal dan pikiran? Ya, akal itu adalah akal dalam Islam, ya. Kalau orang berpikir akal itu ya buat berpikir, ya. Tapi dalam Islam akal itu adalah perpaduan antara rasio dan intelek dalam bimbingan wahyu. Jadi rasio itu reason, dia berpikir karena ada alasannya, dan intelek kemampuan berpikir. Nah, semuanya dipadu dalam bimbingan wahyu. Ya. Maka orang yang berakal, maka makhluk yang berakal, dialah makhluk yang akhirnya bisa berkata-kata. An-nafs an-natiqah. Dalam bahasa filsafat, manusia itu al-hayawan an-natiq. Ya. Manusia itu hewan yang berbicara. Kalau dia tidak berakal, dia seperti hewan. Dia bergerak seperti hewan. Ya sama tadi rumput tetangga itu seperti hewan. Tapi karena dia berakal, dicirikan dengan berkata-kata. Orang kalau berkata-kata berarti kan berbicara. Berbicara berarti memilih kata-kata. Memilih kata-kata berarti dia tahu, pernah membaca kata-kata. Pernah membaca berarti ada tulisannya. Nah, berarti dekat dengan literasi, dekat dengan tulisan. Ya. Nah, kalau ditelusuri lagi, dulu sebelum Islam masuk, kata akal itu dipakai di mana? Kata akal itu dulu dipakai untuk kalimat iqaul ba'ir, ikatan unta. Maka orang berakal adalah orang yang mampu mengikat ilmu. Orang yang mampu mengikat ilmu. Ya. Nah, pertanyaan berikutnya, apa itu ilmu? Ya. Kalau ada yang tanya, apa itu ilmu? Saya tahu apa itu ilmu? Apa itu ilmu? Ilmu adalah sesuatu yang bisa kita aplikasikan, bukan hanya sekedar kita tahu, tapi kita juga aplikasikan. Oke. Bisa diaplikasikan. Kalau tahu doang, berarti pengetahuan ya. Kita amalkan. Ilmu itu kan harus diamalkan. Tapi ilmu itu sendiri apa? Itu kan kalau jawaban itu berarti konsekuensi orang berilmu. Ya kan? Harus diamalkan. Tapi ilmu itu sendiri apa? Bu? Silakan Ibu. Coba tahu apa itu ilmu? Ini kan
Bapak ibu kan di dunia pendidikan nanamin ilmu. Apa itu ilmu? Paling mendasar tanya. Apa itu ilmu? Ilmu itu pengetahuan. Tidak lengkap. Tidak lengkap. Karena banyak orang yang tahu tapi tidak tunduk kepada Allah. Padahal orang yang berilmu dia tunduk kepada Allah. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Apa Bu? Apa? Tata cara. Orang yang berilmu adalah orang yang ilmu adalah tata cara. Itu sesuatu produk yang apa ya, yang bisa dimanfaatkan untuk kebaikan. Iya. Oke, ada yang lain? Baik, saya tidak mengarang ya, tidak mengarang, tapi mengutip dari ulama. Al-Ghazali mengatakan ilmu itu sampainya jiwa kepada sesuatu dan ada kalimat dan sampainya sesuatu pada jiwa. Artinya apa? Apa adanya, tidak dikurangi, tidak dilebihkan. Itu ilmu. Jadi ilmu itu terbukanya sesuatu yang tertutupi kan hari ini, dalam pengertian tibanya jiwa kepada sesuatu dan sampainya sesuatu pada jiwa kita apa adanya. Artinya seseorang itu mengetahui hakikat sesuatu secara lengkap apa adanya. Ya, apa adanya. Ustaz Yasir melihat istrinya sebagai apa? Dia sebagai perempuan, dia sebagai manusia, ya enggak? Dia punya jiwa, tapi dia juga ayat-ayat Allah, kan gitu. Ustaz Yasir ngelihat istri, jadi ngelihat ayat Allah enggak? Kan Allah mengatakan wa min ayati, di antara tanda-tanda kebesaran Allah. Jadi ngelihat istri, ngelihat kebesaran Allah. Makanya di rumah nanti panggil istri dengan wahai ayat-ayat Allah. Ayatnya satu aja, wahai ayat Allah. Ya. Karena kalau Yasir menganggap itu ayat Allah, pasti akan muncul keinginan untuk memuliakan. Dan ini ayat Allah, tanda Allah, kan begitu. Nah, perspektif holistik yang tidak sekedar dia lawan jenis, dia perempuan, dia manusia, tapi lengkap apa adanya, tidak dilebih-lebihkan, tidak dikurangi. Ya, jadi hakikat itu lengkap, tidak berkurang persepsinya, tidak juga berlebih, dan tidak ngarang-ngarang juga. Apa adanya. Berarti ilmu itu harus kita dapatkan dari orang yang benar, dong, Ustaz. Ya, kalau dari orang yang tidak benar, nanti dapatnya kebetulan benar, gitu ya. Berarti tadi kalau Ustaz menerima sesuatu apa adanya, gitu. Apa adanya dari orang yang benar. Tapi kadang-kadang kita mendapatkan juga dari orang yang tidak benar. Kebetulan, namanya hikmah. Al-hikmah dollatul mu'min. Hikmah itu milik orang beriman yang tercecer. Ya. Sampai ada orang bilang, Ustaz, Jepang itu lebih Islami Ustaz dari Indonesia. Kenapa? Ya, bersih Ustaz. Ya. Saya melihat sendiri di Jepang itu, pas saya jalan ada kakek-kakek bawa kuda poni, cukup kecil. Tengah jalan kuda poninya, mohon maaf, buang air besar di jalan. Ya, kuda apa? Saya tadi bilang apa? Kuda ya? Oh bukan, saya revisi, anjing. Anjing pudel. Anjing pudel ya. Kecil kan? Untuk saya sadar kan? Antum iya. Kita doang, ngantuk apa enggak? Atau saya ngantuk ya kan? Jadi anjing pudel, kecil. Terus anjing pudel Jepang sama Indonesia sama.
Kalau belok yang di tempat ya kan, dia belok di sana. Cuman bedanya orang Jepang itu kalau dia langsung ngeluarin plastik dan tisu basah, ya. Kemudian diambillah kotoran tadi, dimasukkan ke plastik, diikat. Ini di mana, ditaruh mana? Dimasukkan ke dalam tasnya. Masukkan ke dalam tasnya. Kenapa? Karena tempat sampah nggak banyak juga di sana. Bukan di setiap jalan ada tempat sampah. Dipegang betul sampai ketemu tempat sampah. Nah, gara-gara hal seperti itu orang mengatakan Jepang itu lebih Islami, maksudnya. Dalam pandangan Islam worldview, Jepang itu bukan negara yang Islami, negara musyrik. Jepang itu negara yang musyrik, tapi ada pelajaran akhlak tentang kebersihan di Jepang yang kebetulan bersesuaian dengan pelajaran Islam. At-tahuru syatrul iman, kesucian sebagian daripada iman, atau iman yang paling rendah adalah apa? Iman paling rendah? Hati. Iman totul ada anit tariqi. Apa artinya? Jadi di jalan ada sesuatu, entah berbahaya, kita ambil. Itu iman ke-77 tuh, iman cabang terakhir, diambil. Nah, tapi ternyata banyak orang Islam bukan ngambil, buang. Maka dalam kajian tasawuf, saya khawatir ya iman yang paling rendah saja kita nggak bisa tegakkan. Padahal iman yang paling tegak itu ngambil, bukan buang. Nah itu pendidikan itu mengajarkan ke arah sana. Di Jepang itu anak TK itu datang, dia diantarkan sampai Indomaret, dari Indomaret jalan, dan jalan cukup panjang sampai ke sekolah. Karena sekolahnya dia tidak boleh ramai kan, 4 jam jalan. Jadi anak sudah berjalan-jalan sejak kecil sampai kelas, ditugaskan gurunya untuk nyiapin ruangan. Anak siapin, rapikan, ini begini. Pas jam makan, diberikan makan, masing-masing cuci piring sendiri. Anak TK ya, Raudatul Atfal Jepang ya. Cuci piring. Habis itu semua anak diajarkan untuk mandiri. Itu anak Jepang. Dan itu pembiasaan baik yang dibuat sejak kecil. Ya, dibuat sejak kecil. Makanya khawatirlah ada anak-anak kalau di pondok itu ya, nyuci ada yang nyuciin, makan ada yang masakin, pulang dia lupa cara nyuci baju, ya kan? Dia lupa cara masak, dia coba. Nah, jadi seperti itu, ya. Nah, makanya kalau ada sesuatu yang kebetulan sejalan dengan Islam, belum tentu dia Islami. Nanti kalau pakai konsep itu dipakai, kita bisa bilang, wah Ustaz, komunis itu ternyata Islami ya Ustaz. Hanya karena komunis itu berpikiran sama rata, tidak ada orang kaya, tidak ada orang miskin kan. Tapi di mana negara komunis di dunia ini sekarang? Nggak ada. Cina sekalipun yang mengaku komunis, kapitalis sekarang. Apakah negeri Cina semua rakyatnya sama? Tidak kan? Dengan rakyat 2 miliar Cina itu orang miskinnya banyak. Tidak ada negara betul-betul komunis sekarang ini kecuali dia juga kapitalis. Nah, maka komunisnya Cina itu gimmick-gimmick aja, sudah tidak lagi komunis yang benar. Ya. Tapi gara-gara ada sama rasa itu dianggap dia Islami. Ternyata komunis itu Islami ya Ustaz? Bukan. Kebetulan ada hal-hal yang mungkin mirip, bersesuaian. Tapi Islam juga enggak sama, tidak Islam tidak mengajarkan semuanya harus sama rasa, enggak. Siapa yang mau berusaha dia kaya, yang malas dia miskin kan gitu. Dipadu dengan konsep zakat.
Nah, nih, Nabi Muhammad SAW, ya Bu, Nabi Muhammad SAW bersabda, an-nazafatu. Nabi SAW bersabda, an-nazafatu. Nabi bersabda, an-nazafatu. Jadi kalau antum cari di kitab hadis manapun, nggak ketemu teks an-nazafatu minal iman. Karena Nabi hanya mengatakan at-tahuru syatrul iman. Gitu. Jadi pertanyaan saya nggak perlu dijawab karena pertanyaannya salah. Pertanyaannya salah. Sama seperti gini, ya kan? Ya. Jadi gini. Dan begini. Ibu-ibu pilih mana? Ini kopi, ini wine. Ini kopi, ini wine. Ibu-ibu pilih mana? Hah? Dan dua-duanya apa? Apa? Sesuai kebutuhan ya. Kalau pas lagi hangat, wine ya. Jadi, ya. Apakah hukum minum wine? Apa hukum minum wine? Boleh nggak? Haram. Cirinya apa dia haram? Gampang. Bayangkan ini wine. Kalau minum harus baca bismillah nggak? Baca kan? Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Kalau kita tidak bisa baca bismillah, hati-hati. Jangan-jangan dia haram. Minimal dia syubhat. Ya, minimal dia syubhat. Itulah rahasia kenapa ayat pertama itu 19 huruf. Bismillahirrahmanirrahim. Barang siapa yang selalu membaca bismillah di setiap amalnya, dia akan mendapatkan keberkahan. Barang siapa yang dia membaca basmalah, insya Allah dia tidak akan Barang siapa yang dia membaca 19 huruf daripada Al-Quran, daripada basmalah itu, insya Allah dia tidak akan ketemu dengan 19 malaikat zabaniyah yang menjaga neraka jahanam. Dalam Quran surat Al-Mudaththir yang berbunyi alaiha tis'ata asyar. Neraka jahanam itu dijaga oleh 19 malaikat zabaniyah. Konotasinya ke sana. Iya, ulama tafsir menafsirkan gitu. Basmalah itu. Jadi ulama itu melakukan tafsir ayat bil ayat. Apakah rahasia angka 19? Sebenarnya ternyata dibagi-bagi semuanya habis dengan 19. Nah, itu rahasia lainnya dari mukjizat Quran. Kalau dilihat dari matematika. Ya. Nah, tapi dalam makna ayat bil ayat, ya, ulama menafsirkan 19 malaikat zabaniyah ada hubungannya dengan 19 huruf. Apa hukum merokok? Hukum merokok apa hukumnya? Ada yang bilang makruh, ada yang bilang haram, ada yang bilang haram. Daripada kita bertengkar, pakai instrumen tadi. Ketika merokok, bisa nggak baca bismillah? Bismillahirrahmanirrahim. Iya kan? Kalau nggak bisa, jangan-jangan dia haram, minimal dia makruh atau minimal dia sia-sia, kan begitu? Sia-sia. Ustaz, apa hukumnya melakukan sesuatu yang sia-sia? Kata Nabi, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara bagusnya keislaman seseorang, dia meninggalkan apa yang tidak bermanfaat baginya. Berarti kalau dia melakukan yang sia-sia, dia tidak bagus, tidak husni, tidak bagus keislamannya. Ya, MUI pusat sudah difasilitasi sama Kementerian Kesehatan, dibiayai untuk membuat fatwa haram. Nggak keluar juga fatwanya, karena yang buat fatwa sedang bingung juga. Satu merokok, satu enggak. Saya membuat fatwa untuk diri saya sendiri. Sama kata ketika dulu almarhum Hasyim Muzadi ngaji kuliah umum di UI, saya hadir. Beliau bilang,
pesantren di Kediri nggak bisa fatwanya haram. Kenapa? Lawang pondok pesantren yang bangun gudang garam. Gimana caranya? Ya? Nah itu tuh yang kayak gitu tuh, ayatnya kita punya hutang dengan manusia. Nah, kembali kepada ini bahwa orang-orang ketika baca Quran itu disuruh berakal, berpikir. Antum tahu di dalam Quran itu ada ayat-ayat permisalan, amsal, permisalan. Ya. Ada banyak misal. Contohnya permisalan yang antum ingat apa permisalan dalam Al-Quran yang antum ingat? Kamasali atau yang permisalan apa yang paling pertama di dalam Quran? Atau yang lain? Misalkan Allah mengatakan, aku membuat perumpamaan seperti nyamuk. Ya kan? Ini kan termasuk pembicaraan yang pertama tuh. Seperti nyamuk. Bahkan aku bisa membuat bagian fama fauqaha, lebih kecil lagi dari nyamuk. Fauqaha itu sebenarnya di atas, tapi ditafsirkan fauqaha, artinya lebih rumit lagi daripada nyamuk yang udah rumit itu. Kenapa nyamuk ya? Kenapa mikir? Kenapa Allah buat misalnya nyamuk? Kenapa nggak lalat? Kenapa nggak yang lain gitu? Ternyata lalat itu kalau lapar dia sibuk bekerja, bergerak. Kalau sudah kenyang dia ayo guru biologi ilmu alam. Nyamuk kalau udah kenyang dia mati. Dia mati. Ya, oh ternyata orang itu ketika dia tidak banyak uang, dia rajin dakwah. Ketika dia punya banyak uang, dia tinggalkan dakwah. Dia seperti orang yang mati, meskipun fisiknya masih hidup. Kayak nyamuk. Kayak nyamuk. Itulah perumpamaan. Dia bisa menemukan hikmah di balik perumpamaan. Nah itu kan dia berpikir tuh. Nah Allah katakan, wa tilkal amsalu nadribuha linnas wa ma yaqiluha illal alimun. Ini kubuat perumpamaan ini untuk manusia, tapi nggak ada yang memahaminya kecuali orang yang alim. Ini bagus dijadikan bahan ajar bagi murid SD. Ya kan? Murid SD ngerti nyamuk, ya kan? Tiap hari mukulin nyamuk tiap malam, kan gitu, ngerti. Kenapa nak nyamuk? Nanti dia punya narasi. Maka misal-misal dalam Al-Quran itu bagus dijadikan bahan ajar. Ya. Seperti apa orang-orang kafir itu? Wa masalul ladzina kafaru, sepertinya siapa? Kamasalil ladzi yan'iqu bima la yasma'u illa du'a wa nida summum bukmun umyun fahum la yaqilun. Ya. Orang kafir itu seperti binatang yang bisu, tuli, buta. Disampaikan nggak mau dengar. Dibuat permisalan. Nah ini permisalan ini akan membangun nalariah, membangun nalariah. Contoh begini, was-samaa'i dzati Zatil buruj. Sama idatil buruj. Oh iya. Bukan, yang satu lagi. Apa? Nah, wasama idatil raja. Apa artinya? Dan langit. Ketika kembali. Ya kan? Langit ketika mengembalikan. Apa yang dikembalikan? Ya kan? Nah, coba baca terjemahnya. Ternyata terjemahnya bukan itu. Ketika langit menurunkan air hujan. Ya. Nah, kenapa ar-raja diterjemahkan air hujan? Karena yang dikembalikan langit adalah air hujan. Kenapa dikembalikan? Karena air itu bukan berasal dari langit. Air itu berasal dari bumi dan laut.
ternyata setelah dibedah dengan ilmu geologi, daratan di dunia itu 30%, lautan 70%, hampir sama kurang lebih dengan jumlah ayat antara al-bar dengan al-bahr, antara daratan dengan lautan. Yang menarik, menurut penelitian bahwa penguapan air 60% diambil dari laut, 40% diambil dari daratan. Ketika Allah mengembalikan, ternyata 70% ke daratan, 30% ke laut. Itu semuanya keadilan Allah. Wassama idzatir raja. Dari kalimat pendek ini saja kita sudah bisa mengajarkan anak untuk mencintai sains. Ya, inilah kebesaran Allah. Kenapa dikembalikan ke bumi, enggak ke laut? Kalau laut ya tambah tinggilah permukaannya. Kalau ke daratan dibutuhkan untuk mengisi cadangan lapisan air, untuk membasahi tanaman, tumbuh, berbiji, berbuah. Siapa yang makan? Manusia dan hewan. Hewan yang makan jadi punya air susu, bisa diambil susunya. Dia gemuk, bisa dimakan dagingnya. Bersyukur kepada siapa? Kepada Allah. Pas air hujan, mandilah air hujan. Bersyukur kepada Allah, berdoa kepada Allah. Ya. Nah, jadi dari pelajaran sains kita mampu menanamkan iman. Bahkan pelajaran yang paling mudah menanamkan iman itu pelajaran sains salah satunya. Makanya mustahil orang belajar sains malah tidak beriman. Ada satu video di YouTube itu, seorang profesor biologi, pakar di Amerika, ketika sedang show ditanya oleh MC-nya, nyerempet tentang Tuhan. Berarti kan Tuhan menciptakan ini, gitu kan? Kata profesor itu, oh no, do not ask me to talk about this because I'm atheist. Jangan tanya saya terlalu jauh tentang ini karena saya ateis. Anda udah tahu saya tidak percaya Tuhan, ditanya-tanya juga tentang Tuhan. Ya kira-kira begitu. Sebenarnya dia bukan tidak percaya dengan Tuhan, dia berhenti berpikir tentang Tuhan. Kenapa dia berhenti? Dia sudah ada egosentris, nggak mau berpikir tentang Tuhan. Itu egonya mengalahkan fitrahnya yang bisa berpikir mengenai Tuhan. Sampai di sini ada pertanyaan? Nah, ketika kita mengajarkan Al-Quran, kita sadar ternyata Al-Quran itu diturunkan dalam 2 periode, ya kan? Totalnya 23 tahun, ya kan? 13 tahun pertama di Mekah, 10 tahun terakhir di Madinah. Di Makkah disebut surat-surat Makkiyah, surat-surat yang diturunkan ketika Nabi berdomisili di kota Makkah. Surat-surat yang diturunkan Madinah disebut surat-surat Madaniyah. Apa bedanya Makkah dengan Madinah? Tuh lihat, bedanya di kontennya, isinya. Surat-surat Makkiyah pelajarannya tentang konsep-konsep kunci, the key principles of Islam. Konsep-konsep itulah yang diajarkan dalam Islamic Worldview. Makanya mata kuliah 1 worldview di Ibnu Khaldun itu mata kuliah 1 semester itu pun gak selesai. Karena dia harus belajar mengajarkan konsep iman, konsep tauhid, konsep penciptaan, konsep manusia, konsep adab, konsep dunia, konsep hari akhir, konsep kenabian, konsep ilmu, agama, ibadah, kebenaran, kebaikan, kebahagiaan. Masing-masing panjang membahasnya. Tapi orang kalau sudah paham dengan konsep ini semua, nanti orang tuh gak galau lagi. Itu yang disebut iman. Dalam pengertian bukan saja percaya tapi aman. Iman itu artinya al-amnu, aman. Kenapa aman? Terjawab kegalauan-kegalauan yang pasti muncul di setiap manusia. Maka orang yang beriman itu, karena dia aman, orang itu akan berani. Asy-syaja'ah, tidak takut gagal dalam berusaha, tidak takut kalah dalam berkompetisi, tidak takut tua, tidak takut mati, tidak takut hantu. Ya, kalau adalah guru salwa masih takut sama hantu,
Nah, itu belum bisa ngajar karena dia enggak, nanti dia anaknya juga seperti itu. Iman itu belum bisa ditanamkan. Ada ibu-ibu majelis taklim, ketua majelis taklim takut sama itu, ya kan? Padahal umurnya udah 65 tahun. Nah, kalau suaminya berangkat dia nggak pernah mau keluar rumah, siang-siang pun nggak mau keluar rumah. Nggak mau keluar kamar, bukan rumah, nggak mau keluar kamar. Ya, ini pasti dulu ada sebab musabab. Ya, jangan sampai kita nih ayah bunda, ya, ini antum jangan gara-gara pengen lucu-lucuan ngisi waktu 1 hari, yuk kita ke mall. Makanlah mau di mall. Habis makan di mall, lucu-lucuan ngisi waktu, yuk kita nonton film bioskop, itu kan? Harga tiketnya 25.000. Judul filmnya Kuntil Tanah, ya kan? Lucu-lucuan aja kan awalnya, tapi itu kurikulum. Jangan lupa itu kurikulum tuh bagi anak. Dulu ada kurikulum jam sekian nonton film Kuntil Tanah. Tiketnya 25.000. Tanamkan ke kepala. Akhirnya anak itu jadi pelajar. Oh, Kuntil Tanah gini. Wah, saya takut nih. Jadilah takut, ya kan? Kedepan jadi ibu majelis taklim takut juga. Siapa? Jariah siapa tuh? Jariah yang beli tiket. Ya. Makanya jangan sampai kita dunia pendidikan tuh membuat jariah negatif. Harus jariah positif. Dia berani. Dia orang itu kalau beriman dia jadi berani, gak takut pada siapapun. Kemudian termotivasi, at-tafaul, bahkan bisa motivasi orang lain. Dan jiwanya yang tadinya penuh amarah, gelisah, sekarang sudah tenang. Nafsul mutmainnah, itmi'nah. Nah, orang yang tenang itu produktif. Orang yang tenang itu dia selalu senang memberi. Makanya orang yang tenang jiwanya itulah yang siap untuk diajak berjuang bersama. Ya, ada seorang laki-laki di luar sana ketika ingin menyampaikan cintanya kepada perempuan di luar sana yang dia cintai, dia katakan begini: bukit akan kudaki, lautan akan kusaberangi untuk mendapatkan cinta. Ya kan? Ya enggak? Ustaz dari sana. Nah, kemudian perempuan juga jawab, ya, bahkan dijadikan zikir harian. Aku tidak bisa hidup tanpamu, ya. Aku tidak bisa hidup tanpamu. Aku tidak bisa hidup tanpamu. Kan gitu. Makanya banyak perempuan bunuh diri karena ditinggalkan dia. Kan aku tidak bisa hidup tanpamu. Dianya udah memutuskan, ya sudah saya bunuh diri. Kan banyak. Zikir itu menanamkan sesuatu ke dalam jiwa kita. Makanya seorang laki-laki ketika dia mengatakan saya cinta kepada Allah, ya, dia nggak disuruh naik bukit, nggak disuruh nyeberangi sungai, lautan, cuma disuruh sholat subuh ke masjid, jalan kaki aja. Itu berat. Kenapa? Karena dia belum mengenal Allah dan belum mencintai Allah. Kan begitu? Ya. Dia belum cinta sama Allah. Ada seorang mahasiswa ketika di Australia itu, dia bertanya dalam pengajian, Ustaz, saya itu jadi gini, dia punya bapak ibu, bapaknya Australia, ibunya orang Indonesia. Tapi ibunya tuh ngomong bahasa Inggrisnya nggak lancar, bapaknya yang lancar bahasa Indonesia. Tapi bapaknya keburu wafat, ibunya nggak bisa bahasa Inggris. Anaknya tumbuh besar, lancar bahasa Inggrisnya, tapi komunikasi sama ibunya nggak bisa. Ibunya cuma bilang rajin sholat. Maka anak ini pun sholat. Dia tanya, udah banyak, Ustaz, saya mau tahu kenapa sih kita sholat? Gitu. Lah emang kenapa? Engkau sholat gak? Saya sholat. Kenapa engkau sholat? Saya sholat karena menghormati ibu saya. Ibu saya nyuruh saya sholat. Nah, hati-hati. Kita nggak bisa mengukur pendidikan kita hanya sekedar anak kita kelihatan sholat. Tapi kenapa dia jadi rajin sholat? Itu yang berbahaya atau yang membanggakan. Tergantung. Ya. Nah, makanya ketika, dan ini mengkaji konsep-konsep ini nggak banyak yang mau mengkaji. Nabi itu dulu 13 tahun ngajari orang-orang, itu pengikutnya nggak sampai ribuan, ya kan? 13 tahun loh Nabi ngajarin, cuma dapat sekitar 400 orang. Tapi kualitasnya luar biasa, karena akalnya dibuat. Ini beda nih sama ketika pasca Fatu Mekah 10.000 orang masuk Islam, kualitasnya beda jauh. Ya, beda jauh. Makanya kalau kita membuat pendidikan, kurikulum pertama apa? Nanamin iman dulu. Nanamin iman itu bukan ngajarin siapa Tuhan kita semata. Ini semuanya turunkan penanaman iman. Ya. Makanya
Atau mungkin masih ingat ada kisah 3 sahabat yang sahabat itu apa? Ya, 1 mengharamkan nikah, ya enggak? Yang kedua, ingin sholat malam tidak tidur-tidur. Yang ketiga, puasa terus-menerus nggak buka-buka, kan gitu. Itu Nabi masih hidup. Dia pengen seperti Nabi karena logika dia begini. Nabi aja sholat tahajudnya luar biasa, Nabi aja nikah, Nabi aja puasa berbuka, wajar dong kita lebih baik dari Nabi, kan gitu. Maka Nabi pun, dan itu saya cuma pengen ngutip bahwa dia melakukan itu nggak ada yang maksa. Itu tanda dia cinta sama Allah. Tapi rasa cinta sama Allah itu nggak boleh berlebihan. Tetap ada takarannya. Ya, ada takarannya. Beragama ini, di sekolah ini kita ngajarin agama sama dengan mengajarkan takaran dalam berpikir. Maka takaran yang benar engkau nikah, takaran yang benar engkau tidur, takaran yang benar engkau berbuka, itu takaran. Maka aku yang paling mencintai Allah, maka engkau ikut aku, kata Nabi SAW. Makan misalkan, makan itu tujuannya apa? Ustaz, apa tujuan makan? Supaya kenyang, ya. Supaya apa? Jadi Nabi itu mengatakan, Anda itu makan supaya menegakkan tulang belakang, tulang sumbi untuk menuntut ilmu. Itu tujuannya. Kalau tujuannya memang itu, maka ada takarannya. Apa takarannya? 1/3 makanan, 1/3 minuman, 1/3 udara. Kalau kita makan kebanyakan, biasanya makan nasi kebuli 4/3, ya kan? Kita pasti begini kalau makan nasi kebuli begini, nanti duduknya begini, ya kan? Tapi kalau nggak makan kita begini, ini kelaparan, maka 1/3, ya, nggak ngantuk, tegak, gitu. Ya. Itu tuh luar biasa. Sampai itu kan bentuk kedisiplinan, ya. Kadang-kadang kalau ada orang diingetin makan 1/3 nasi kebuli, dia pakai dalil yang lain. Gak usah, innal mubazzirina kanu ikhwana syayatin. Fasih betul. Anda tahu bid'ah itu terbagi pada 5. Makan berlebihan, kata Sultanul Ulama Al-Izz bin Abi Salam, masuk pada bid'ah makruh, bid'ah yang wajib ditinggalkan, bid'ah yang sebaiknya ditinggalkan, ya, bid'ah makruh. Maka orang itu setelah belajar konsep makiyah udah siap berjuang nih, barulah diturunkan surat-surat Madaniyah. Ya, ada berapa surat Madaniyah, Bu? Lihat contekan. Ada 26. Ya, ada 26. Ya. Jadi gini, ini penting nih. Antum belum baca surat harus udah tahu dulu. Ini surat makiyah atau Madaniyah? Energinya beda, ya kan? Energi makiyah energi kerja, energi Madaniyah energi kerja, energi makiyah energi rohani, energi iman. Madaniyah energi amal. Makanya surat Madaniyah itu kata Mujahid ada 26. Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-Bara'ah, Ar-Ra'd, An-Nahl, Al-Hajj, An-Nur, Al-Ahzab, Muhammad, Al-Fat, Al-Hujurat, Ar-Rahman, Al-Hadid, Al-Mujadilah, Al-Hashr, Al-Mumtahana, As-Saff, Al-Jumu'ah, Al-Munafiqun, At-Talaq, At-Taghabun, At-Tahrim. Tapi At-Tahrim ini hanya ayat 1-10 saja yang Madaniyah. Nah, sisa duanya lagi 25 dan 26 itu gini, untuk memudahkannya. Semua juz 30 itu surat makiyah. Ya, Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, itu tentang Tuhan. Kecuali 2 surat saja, yaitu Az-Zalzalah dan An-Nasr. Az-Zalzalah dan An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath. Itu udah selesai dakwah namanya. Nah, jadi Ustaz, saya buat kurikulumnya gimana? Ini kurikulum. Kurikulum ini sudah terbukti
membuat orang Arab yang tadinya nggak tersenyum jadi bisa tersenyum, ya kan? Tabassumuka fi wajhi akhika laka shadaqah. Orang-orang yang tadinya nggak pernah mau nyium anak jadi nyium anak. Man lam yarham la yurham. Orang-orang yang tadinya nggak mau nyuapin istri sekarang jadi senang nyuapin istri. Kenapa? Suapanmu ke mulut istrimu bernilai sedekah. Ya. Coba ibu-ibu angkat tangannya. Siapa yang 1 tahun terakhir di tahun 2021 yang pernah sekali saja disuapin suaminya dalam kondisi sehat? Sekali aja, sekali. Tinggi. Oke, ya. 6 orang, yang lainnya tawadu. Takut ria Ustaz. Setiap hari suapin terus gitu ya. Ala kulli hal saya kira sampai situ dulu ya. Jadi nanti kalau ditanya tadi dari jam 8 dari jam 7 dapat apa saja? Adalah pokoknya. Nah, itulah yang ditulis di meme tadi apa istilahnya? Poster dakwah. Ya, poster dakwah tulis di meme, setautkan ke saya supaya saya bisa nilai tahu, kemudian share ke ketua kelas share kepada saya. Ketua kelas, kepala sekolah. Ingat kuliah. Demikian aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Barangkali teman-teman ada yang ingin ditanyakan dalam sesi ini? Boleh Ustaz ya, kalau ada yang bertanya Ustaz. Gak apa-apa. Ibu, bapak-bapak. Bapak cuma 1, bapak 2 berarti. Jangan berhayat-hayat. Ya mungkin Bismi ingin ditanyakan ada. Bu Ratna. Ustaz tadi Ustaz ya sini. Ya, saya boleh bertanya Ustaz. Lumayan. Kalau pertanyaannya Ustaz ya. Nah Ustaz, sebenarnya guru kita ini kalau dia jadi dilibatkan ke jadi dari lewat dulu jadi kamu sampaikan dong gitu Ustaz. Ini tawadu semua. Jadi ini isi hati guru-guru Ustaz. Ustaz, yang tadi berkaitan dengan Ahlussunnah wal Jamaah Ustaz ya. Ini sih pembicaraan buat saya lah gitu ibaratnya. Selama ini kan saya dan ada beberapa orang yang kira-kira memahami konsep itu berbeda gitu Ustaz. Kenapa? Yang tadi kata-kata Ahlussunnah wal Jamaah gitu kan. Nah itu kan konotasi kita tuh ataupun kita tuh mengkultuskan diri kita itu Ahlussunnah wal Jamaah karena kita berada di salah satu partai, katakanlah Nahdlatul Ulama gitu. Bukan partai. Bukan partai. Ormas ya. Jadi kayak gitu. Oh saya mah Nahdlatul Ulama gitu kan. Saya Wal Jamaah gitu kan. Sementara ada Muhammadiyah gitu. Nah kita katakan ya Ahlussunnah wal Jamaah gitu. Tapi kan tadi kata Ustaz bahwa semua organisasi itu adalah harusnya Ahlussunnah wal Jamaah. Lalu saya ada satu lagi, dari tadi saya bikin satu buku dari misalkan kata-kata tasawuf Ustaz ya. Tasawuf itu ada tuh yang suka ada kata-kata ada bukunya Ustaz itu tasawuf modern itu bukan? Buya Hamka. Bukan Ustaz, yang ada juga dia itunya. Jadi ya ke arah Syiah gitu Ustaz, yang nyanyian ada bukunya di mana itu? Jalaluddin Rahmat. Jalaluddin Rumi. Jalaluddin Rumi. Beda. Rahmat sama Rumi. Bukan Jalaluddin Rumi. Seperti Baina sama Rasulullah. Jalaluddin Rumi itu Ustaz. Nah, kan saya baca buku itu, tapi ada mengatakan jangan baca itu sunnah Syiah gitu kan. Tapi kan sementara sudah banyak beredar bukunya dan itu sih kalau kata-kata pengimanannya ya emang ada kalanya kayak ada menyentuh hati gitu. Jadi saya pengen jelasan tentang jalan Rumi itu Ustaz. Terima kasih. Ini harus ya sana. Silakan Bu Siti. Oh iya. Silakan yang lain mungkin. Boleh curhat, share boleh.
Ya, boleh. Terkait dengan Ahlussunnah wal Jamaah, Ustaz, apakah Ahlussunnah wal Jamaah yang ada di Indonesia ini bisa dikatakan dibawa oleh sunnah 9 itu, Ustaz? Sunnah Wali Songo 9 itu, Ustaz. Iya, bismillahirrahmanirrahim ya. Jadi yang pertama, Nahdlatul Ulama itu kan baru berdiri 1926. Nah, perbincangan kita tentang perbincangan kita tentang apa tadi? Ahlussunnah wal Jamaah itu perbincangan abad ke-10. Ya, jadi kutipan yang tadi saya sebutkan itu adalah kesepakatan ulama-ulama abad ke-10. Di sana ada Al-Imam ada Al-Khatib Al-Baghdadi, ya, apa satu lagi, bukan, ada satu lagi ya, yang pertama Al-Khatib Al-Baghdadi, ada satu lagi Syaironi atau siapa? Itu mereka yang kemudian menjelaskan tentang hakikat Ahlussunnah wal Jamaah, ya, hakikat Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, jadi karena itu kemudian ya Demar ya. Pasarnya mana? Demar. Ya, maka kita berlepas diri ketika bicara Ahlussunnah wal Jamaah dari kelompok manapun. Ya, karena Ahlussunnah wal Jamaah itu yang menyatukan yang berbeda-beda itu, gitu. Nah, jadi, apa tadi? Ini ada kumpulan kuliah saya untuk sejarah ya. Ini nanti menjawab pertanyaan antum terkait tentang terkait tentang yang membawa itu apakah Wali Songo atau tidak. Bicara Wali Songo, ya, ini nanti bicara perkembangan Islam di Indonesia dan bahasa Indonesia. Bicara tentang Wali Songo itu bicara abad 15 dan 16. Padahal Islam sudah masuk abad ke-7, 9, 10, 11. Ya. Dari 7 itu sudah masuk 7, 8, 9. Makanya kerajaan Samudra Pasai, Marasilu runtuh, masuk lagi kerajaan Malaka, diambil oleh Jepang, oleh Portugis, ya, ganti lagi koalisi 6 kerajaan Aceh, kerajaan Aceh Darussalam, ya. Nah, itu perbincangan jauh sebelum abad ke-15, ya. Nah, jadi Islam di Indonesia dibawa oleh orang Arab sampai ke Papua, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan, masing-masing itu ada utusan-utusan Arabnya, dan itu nama-namanya sudah teridentifikasi semua. Nah, barulah nanti salah satu pimpinan Wali Songo yang paling dituakan, yaitu Maulana Malik Ibrahim, turun pertama kali ke Indonesia itu di desa Lerenan, di mana? Bukan Kediri, Gresik, ya kan? Nah, dia ke situ mau dakwah. Di mana dakwah? Kagak ada masjidnya. Dia bangun masjid Padusan. Di situ nanti ada kuburan besar juga, kuburan Fatimah besar. Nah, Lerenan ini dulu desa yang makmur karena itu pelabuhan. Tapi kemudian beliau pindah ke Gresik, buat masjid juga besar di sana. Akhirnya sekarang kering, daerah itu nggak ada apa-apanya. Tapi masjid Padusan masih ada. Nah, itulah pimpinan Wali Songo yang paling tua. Ya, jadi yang disebut Wali Songo itu adalah 9 wali dalam satu lembaga musyawarah. Orangnya ganti-ganti, ya. Ini wafat ganti, ini wafat ganti, tapi jumlahnya dia formasinya 9. Ya. Nah, siapa Jalaluddin Rumi? Jalaluddin Rumi ini mazhabnya Hanafi. Dia Sunni, tapi memang dia cukup cenderung dengan Sayyidina Ali. Karena itulah dianggap Syiah. Karena makna Syiah itu di awal adalah pendukung. Syiah itu adalah makna pendukung Ali.
sholatnya masih sama. Dulu berubah, akhirnya hadisnya pun berubah. Sekarang Sunni sama Syiah nggak bisa ketemu. Kenapa? Sunni pakai 12 kitab hadis, Syiah nggak pakai kitab itu. Dia pakai 4 kitab hadis berbeda yang belum ditelusuri, diteliti ya validitas hadisnya. Misalkan hadisnya, barang siapa nikah mut'ah sekali surga awalan, nikah mut'ah 2 kali, 3 itu kitab-kitab mereka seperti kitab La Yadurrul Faqih ya, dan kitab-kitab yang lain. Gitu kira-kira. Nah, kalau saya masuk lanjutkan tadi itu berarti is oke dong, nggak apa-apa ya? Oke, it's ya, nggak masalah ya. Sambil nanti langsung ziarah ke kuburannya, bawa ibu-ibu orang tua ziarah ke bukan di Turki. Jalan Rum itu di Turki. Yang kalau karen itu karen Karen apa? yang ada di tengah di Karen. Nggak tahu sih. Nggak tahu. Nah, nanti kalau ke Turki jangan lupa untuk ziarah ke negeri para sufi, yaitu kuburan Jalaluddin Rumi. Ya, kalau balon udara Kapadocia. Udah pernah naik ke balon udara? Enak Ustaz, katanya udah belum? Katanya di Ustaz Turki katanya enak ya di sana ya. Dan dia sana untuk Baik, cukup? Nah, silakan Bu. Mungkin ini beberapa yang pernah saya rasakan, mungkin juga ada guru-guru atau orang tua rasakan juga gitu terkait pendidikan di era sekarang gitu, yang dimana terkadang kita misalkan swasta ataupun sekolah-sekolah yang lain menetapkan full day school, jadi sehari yang belajar. Terkadang ada beberapa perasaan yang mungkin sebagai kita guru atau sebagai mungkin karena saya berada di lingkungan hukum juga tahu hak anak itu seperti apa, misalkan apa yang harus didapatkan anak. Nah, terkadang bertentangan dengan hati nurani yang dengan tuntutan misalkan lembaga, tuntutan dari Diknas dan lain sebagainya bahwa anak SD harus mendapatkan pelajaran ini. Tetapi kadang ada perasaan kalau misalkan di saya sendiri gitu, aduh anak belum main, anak kan perlu ini. Nah, apakah perasaan itu tuh betul atau salah? Lalu bagaimana cara meyakinkan diri bahwa apa yang kita berikan, apa yang mungkin lembaga atau Diknas berikan bahwa itu sudah sesuai dengan kebutuhan anak? Ya maksudnya kadang bertolak belakang dengan batin kita gitu. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Tergantung yang jawab siapa. Kalau yang jawab saya tidak percaya dengan Kemendiknas dan Kemenak. Makanya saya tidak pakai kurikulum mereka. Tapi saya ini narasumber Kemendiknas, bro. Ya, jadi beberapa kali penelitian mereka, kemudian jurnal-jurnal mereka, saya datang untuk diminta memberikan opini ya atas jurnal mereka. Makanya ketika saya buat sekolah itu, saya minta dari litbangnya, karena istri muda saya bagian litbangnya. Sebenarnya dari sekolah SD itu apa sih yang diinginkan? Dia kasih RPP yang lengkap kan? Saya pelajari. Maka saya mendapatkan kesimpulan sejak 3 tahun yang lalu ya, bahwa sebenarnya yang penting target besar daripada pemerintah itu terpenuhi dalam narasi 6 tahun SD kita. Tapi bagaimana menarasikannya? Kalau kita punya cara yang lebih kreatif, lebih sederhana, lebih menarik, itulah yang sekarang sedang saya lakukan. Karena pendidikan ini pada akhirnya, pada realitasnya silakan dicek aja di sekolah negeri, ya, termasuk di Darul Ulum sendiri yang saya rasakan. Akreditasi A itu akhirnya cuman gini-gini, nggak benar gitu. Nah, saya lebih mengejar akreditasi A dari Allah daripada akreditasi A dari pemerintah.
Nah, nanti dalam bab, kalaupun memang akhirnya tetap ingin akreditasi dari pemerintah, ada satu sekolah di Bekasi yang dia melakukan dengan gaya saya, ya kan? Tapi ternyata akreditasinya tetap A. Ketika ketemu dengan pengawas yang masih muda, pengawasnya memandang ini namanya kreativitas dan ini keunggulan. Untuk mencapai tujuan yang sama, ternyata caranya lebih mudah. Ini harus dicontoh nih, gitu loh. Makanya pemerintah itu kadang-kadang mengikuti sekolah yang dianggap sukses. Contoh tematik, bukan dari pemerintah itu tematik, ya kan? Tapi diadop dari masyarakat yang sudah mengembangkan konsep tematik, diakui beberapa tahun, diambil oleh negara. Nah, sekarang tahun 2022 berubah lagi kurikulumnya, menjadi sangat-sangat sederhana. Karena itu kita sudah sepantasnya lebih cepat lagi dari pemerintah dalam masalah. Karena pada akhirnya pendidikan yang sebenarnya itu adalah pendidikan yang tidak administratif, tapi pendidikan yang memang memberikan ruang-ruang yang cukup bagi semua pihak terlibat, termasuk kelibatan orang tua dan termasuk pemberian waktu yang cukup bagi anak untuk bersosialisasi dengan permainan tadi. Bermain ya, bukan main game, permainan. Nah, tapi itu nanti tergantung siapa yang menjawab pasti. Gitu kira-kira. Berarti artinya pendidikan yang pas buat kita di pendidikan Islam ini seperti apa Ustaz? Gimana? Pendidikan yang pas buat kita sekolah Islam ini seperti apa Ustaz? Pendidikannya seperti apa? Iya, pendidikan yang pas. Mau dijawab singkat atau panjang? Kalau dijawab singkat, yang orientasinya melahirkan murid yang beradab. Apa itu adab? Kita belum kaji ya, apa itu adab. Nanti kita akan kaji apa itu adab, bagaimana intinya. Tapi kata kunci adalah pendidikan yang berorientasi melahirkan murid yang beradab. Dan itu beda cara kerja dengan melahirkan tenaga kerja kan pastinya. Makanya di Darul Ulum saya kumpul itu orang tua. Saya ngomong begini pakai mic Bapak Ibu. Bapak Ibu semuanya, saya mau bertanya. Karena kurikulum mau saya ubah, saya bilang. Bapak Ibu anaknya pengen saya didik jadi tenaga kerja apa beradab? Beradab Ustaz. Tenaga kerja apa beradab? Beradab Ustaz. Tenaga kerja apa beradab? Beradab Ustaz. Saksi ya, beradab sudah. Saya gitu ya. Sekarang kalau beradab begini caranya. Kalau tenaga kerja beda soalnya. Ada lagi caranya. Beradab semua sepakat. Nah, setelah saya lakukan survei lagi. Saya lakukan survei lagi. Gimana? Kurikulumnya mau dilanjutin nggak? Nanti Bapak bisa bacain nanti. Ya, silakan lanjutkan bagus gitu. Ya. Nah, jadi pendidikan Islam itu seperti apa? Saya harus jawab dengan komprehensif sebenarnya. Tapi ujungnya adalah ke sana, melahirkan a good man, manusia yang baik. Caranya gimana? Nah, caranya gimana itu nanti mulai dari materinya harus Islami, tidak dikotomi antara agama dengan. Contoh begini nih ya, Bapak Ibu. Saya pernah mendampingi satu sekolah, ya, dari satu sekolah, maka saya interview setiap gurunya. Setiap gurunya saya interview aja ngobrol. Kemudian ada koordinator tahfiz curhat kepada saya. Ustaz, saya ini kan koordinator tahfiz ya. Sekarang saya mau tanya, kalau anak murid kami nggak bisa wudhu, itu saya mau curhat Ustaz. Semua orang mandangnya ke saya Ustaz, kalau anak nggak bisa wudhu. Padahal saya kan guru tahfiz ya Ustaz. Saya bilang iya juga sih. Terus tugas siapa dong nih wudhu? Nggak ketemu tuh tugas siapa di sekolah SDIT. Ya. Tugas siapa membaguskan wudhu? Sebagian mengatakan guru tahfiz, padahal kan saya guru tahfiz ya Ustaz. Nah, itu maksud saya bukan sekolah Islam. Ya, sekolah Islam itu tidak bingung untuk ilmu fardhu ain, kan fardhu ain nih. Ilmu fardhu ain. Nah, makanya dengan demikian pelajaran itu harus sederhana. Nah, makanya Ustaz, tapi kan kita udah keburu harus akreditasi. Sama saya di Darul udah akreditasi. Makanya saya buat caranya agak berbeda, tapi tujuannya sama. Nanti sederhana, tapi ada matriksnya. Nanti mengisi rapor RDM-nya. Dari ini justifikasinya mana? Ini apa? Ini apa? Kita buat justifikasi matriks dari sekarang. Ya, nanti realisasinya sederhana, tapi apa yang diinginkan pemerintah dapat. Kira-kira begitu.
Nah sekarang kita fokus pada apa yang diinginkan Allah. Ya, gitu Bu kira-kira. Bingung kan? Berarti fardu ain itu harus utamakan dulu, sorry nanti fardu kifayah kan? Betul. Fardu kifayah itu belakangan, gampang. Ilmu fardu ain tanggung jawab kita. Sekolah itu mengantarkan ilmu fardu ain. Ya, itu tugas kita, kesuksesan kita itu. Demikian. Wallahu a'lam. Bingung mulai tanda untuk mengerti. Iya, karena kegagalan itu kesuksesan yang tertunda. Kebingungan adalah kecerdasan yang tertunda. Enggak. Bohong ya. Kalau saya bilang Ustaz, kebingungan adalah awal dari mengerti Ustaz. Luar biasa. Memang cocok jadi ketua yayasan begitu.